Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih sudah bergabung kembali di kuliah Basic English. Pada hari ini kemungkinan adalah pertemuan terakhir untuk kita semua sebelum menuju ujian tengah semester. Gitu ya. Saya harapkan kepada semua mahasiswa untuk segera menyelesaikan tugas kelompok. Ya, saya tunggu. Apabila masih ada kendala, sepatutnya hari ini dikumpulkan. Tapi bila masih ada kendala, maksimal saya tunggu hingga hari Minggu. Maksimal sudah saya tunggu hari Minggu. Apabila masih ada kendala. Nah, untuk UTS-nya nanti tugas Anda adalah membuat video pribadi menerangkan tentang satu benda yang sangat Anda gemari. Gitu. Jadi kalau tugas adalah mengerjakan secara kelompok, maka pada saat UTS Anda akan membuat video pribadi. Video pribadinya tentang apa? Nanti akan saya share juga di grup dan juga ada di LMS. Bagi yang sudah membuka LMS atau Anda pasti tahu apa yang saya sedang berikan untuk UTS. Tugas atau ujian tengah semesternya adalah membuat satu video yang menerangkan foto diri Anda yang sangat berkesan, atau video yang sangat berkesan, atau gambar yang sangat berkesan bagi Anda. Gunakan 5W1H, what, why, when, and how. Gunakan simple, compound, on complex sentences. Begitu ya, banyak nanti Anda bisa mengerjakan itu. Maksimal durasinya adalah 5 menit. Di dalam video tersebut, wajah Anda harus terlihat. Gitu. Oke. Bagi yang masih bingung, nanti akan saya sediakan video keterangan tentang UTS, soal UTS, dan pengerjaannya. Nanti Anda bisa mengirimkan hasil Anda, UTS Anda di e-learning dan juga di WhatsApp. Kalau di e-learning nanti down, maka saya masih punya backup-annya di WhatsApp. Begitu. Oke. Ada yang masih belum mengumpulkan tugas kelompok? Ada, Pak. Saya tunggu hingga hari Minggu. Bagi yang sudah mengumpulkan, terima kasih. Tapi jangan harap yang mengumpulkan telat memiliki nilai yang sama dengan yang mengumpulkan awal-awal. Terus kemarin beberapa ada yang tanya, Pak, bagaimana dengan tugas topik-topik yang lain kemarin itu? Ada yang masih bertanya tentang topik 4, ada yang masih bertanya tentang topik 5, topik 6, topik 7. Semua topik-topik tersebut, kalau Anda melihat video saya yang di loom.com itu semua sudah tercover. Tugas-tugas yang ada di e-learning bersifat challenge. Kalau Anda sering main game itu challenge. Kalau Anda bisa mengerjakan semua, berarti ya challenge-nya terselesaikan.
Nah, yang bertemu dengan saya seperti ini dan saya beri tugas lewat Zoom seperti ini dan di grup WhatsApp itu adalah quest. Quest artinya Anda harus dan wajib menyelesaikan itu. Sedangkan yang ada di e-learning adalah challenge. Kalau ditanya mana yang lebih penting Pak antara challenge dan quest, bagi yang sering main game pasti tahu. Quest adalah yang wajib, challenge adalah tambahan. Artinya apa? Itu akan menjadi pertimbangan saya apabila nilai Anda kurang optimal di quest, maka di challenge kali mendapatkan nilai tambahan. Itu saja sih. Jadi kalau Anda merasa di tugas-tugas atau quest itu sudah Anda kerjakan dengan baik, yang selama pertemuan di Zoom meeting dan juga Loom, nah, Anda pasti mendapatkan nilai yang baik. Basic English ini bertujuan sebenarnya untuk membuat Anda lebih komunikatif dalam menggunakan bahasa Inggris dari segi keseharian. Itu saja tujuan dari Basic English sebenarnya. Namanya juga basic dasar. Yang penting bisa digunakan dalam bentuk keseharian. Nah, nanti pada semester selanjutnya kalau ketemu saya lagi, itu Applied English. Nah, Applied English itu nanti akan memiliki tujuan, visi, dan misi untuk membuat bahasa Inggris Anda secara spesifik aplikatif pada rumpun ilmu yang kalian geluti, yaitu information technology. Sampai sini ada pertanyaan? Biar nanti tidak ada tanya-tanya lagi, Pak ini yang di e-learning bagaimana Pak? Apakah harus saya kerjakan atau bagaimana? Terus tugas kelompoknya bagaimana Pak pengumpulannya? Karena saya lihat di Loom itu yang menonton video saya itu hanya sekitar 40 orang di loom.com. Artinya kan itu kecil sekali dari yang apa namanya total seluruh mahasiswa. Bahkan yang di sini yang nonton 14 video saya yang terakhir. Itu hanya 14. Jadi kalau ada yang masih bingung, kemungkinan ya karena tidak menonton video yang telah saya buat begitu. Padahal harapan saya bagi yang telat tidak bisa masuk di Zoom, nah itu masih dapat backupan atau dapat apa namanya melihat video yang telah saya unggah. Kecuali yang awal-awal yang Padlet pun yang nonton cuma 88. Yang awal kita bertemu itu cuma 88. Padahal saya yakin jumlah mahasiswa saya itu lebih dari 100 harusnya. Yang pertama-tama ada 449 views, terus turun terus. Yang menonton. Apakah ada mahasiswa yang berkendala dengan sinyal di sini masih atau lokasi yang kurang memadai? Oke. Kalau tidak ada, saya harap apa namanya dalam mengerjakan tugas itu menjadi mudah. Nih, soal tesnya saya kasih sekarang. Terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Ya. Pak. Tugasnya adalah create video describing your memorable picture. Buatlah satu video yang mendeskripsikan gambar yang sangat berkesan bagi Anda. Jadi Anda bisa ambil gambar itu
dari Instagram, dari Facebook, sosial media lainnya ya, terserah Anda. Lalu gunakan 5W1H. 5W1H Anda pasti tahu. What itu apa? Foto itu tentang apa? Kasih konteks. Foto itu tentang apa? What is the context behind the photo? Oke. Terus Anda bisa kasih tahu what itu juga what is the name of the person inside the picture misalnya. Jadi what itu bisa banyak jenis pertanyaannya. Jadi dia bisa cerita tentang banyak hal. Gitu ya. Macam-macam, Anda bisa cerita macam-macam di situ. When, kapan. Terus Anda juga bisa tentang why, kenapa foto itu menjadi berkesan untuk Anda. How, bagaimana foto itu diambil, macam-macam. Gunakan simple, compound, and complex. Anda bisa menggunakan kalimat yang simple, kalimat bertingkat, ataupun kalimat yang kompleks, terserah Anda sudah. Dulu sudah pernah saya kasih, simple, compound, kompleks ini tadi. Yang simple-simple itu bagaimana ya? Simple ya, kalimat ada subjek, predikat, objek. Kalau compound itu ada and, ada but, begitu-begitu. Sudah pernah saya kasih juga di video. Nah, terus Anda bisa menggunakan aplikasi apa saja ya? Aplikasi kan banyak, ada screen video recording. Saya rasa kalau Anda tidak memiliki laptop yang sangat mahal, Anda bisa gunakan cellphone aja sudah cukup. Anda bisa gunakan cellphone, kan banyak aplikasi gratis baik di Apple Store maupun di Play Store. Screen record video juga ada. Yang penting adalah apa? Waktunya 5 menit minimal, dan yang kedua harus terlihat mukanya. Harus terlihat mukanya. Kalau Anda pada pertemuan pertama mengerjakan Padlet dan sudah ada videonya, seperti punya Ingrid itu sudah ada videonya, sudah kelihatan apa namanya mukanya beberapa, itu sudah bagus. Tapi untuk yang ini Anda harus terlihat muka Anda selama video, terus ada terus. Kalau Anda menonton video Loom saya, Anda pasti paham caranya bagaimana. Anda bisa gunakan aplikasi Loom kalau menggunakan komputer, atau Anda bisa menggunakan apa namanya aplikasi di bawaan di Play Store atau Apple Store, bisa gunakan semuanya. Yang saya butuhkan apa ya? Pasti hanya linknya saja. Pak, saya enggak punya YouTube, enggak bisa ngasih link. Anda upload di Google Drive video Anda kasih ke saya link videonya, sudah cukup, selesai. Yang penting di Google Drive bisa saya akses. Jangan di-restrict. Kalau di-restrict saya enggak bisa masuk ke video yang Anda buat. Saya enggak mau bikin YouTube, Pak, saya tidak mau terkenal. Ya sudah, enggak apa-apa. Tapi ya bikin videonya taruh di dalam Google Drive, atau Anda taruh di mana begitu. Kalau di Facebook juga bisa taruh di mana? Instagram ya bisa. Instagram berapa menit sekarang Instagram? 10 menit bisa toh Instagram sekarang? Iya bisa Pak, IGTV. Iya, IGTV kan bisa 10 menit. Anda taruh di Instagram juga bisa. Setelah itu waktu perkuliahan aja Anda ada selama apa namanya? Waktu ujian Anda buka akses itu selama 10 atau 1 bulan saja gitu Anda buka aksesnya. Nanti yang penting saya bisa nonton. Setelah itu Anda tidak mau terkenal lagi, ya Anda taruh di archive atau diarsipkan, nggak apa-apa. Banyak cara kok, sekarang platform banyak sekali. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan yang ini? Untuk instruksinya, ada yang bingung? Saya izin tanya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Eldian saya. Iya, Ya, Pak. silakan. Ini kan create video describing your memorable picture. Ini berarti yang maksudnya Pak Ganesha itu yang screen recorder itu, jadi ada gambarnya terus kita jelaskan gambarnya gitu, Pak. Menggambarkan gambarnya gitu juga. Iya, betul. Seperti itu saja. Pastikan, Baik, Pak, terima kasih. pastikan gambarnya yang apa namanya? Yang sangat berkesan.
Ada yang lain sebelum saya contohkan habis gini? Saya pasti kasih contoh supaya Anda dapat gambarannya. Contoh itu juga nanti saya akan unggah di Loom supaya Anda dapat gambarannya bagaimana membuat video ini. Ada lagi? Pak, saya izin tanya, Pak. Ya, Mas siapa? Taufik. Taufik, ya Mas Taufik. Gimana Mas Taufik? Pengumpulannya ke Bapak kan kita ngirim link itu via WA atau email, Pak? Nanti via e-learning ada pada saat ujian jadwal saya itu, dan juga lewat WhatsApp juga bisa. Nanti akan saya susun misalnya golongan A, nanti namanya Mas Taufik, kalau golongan A nomor 1 Mas Taufik, nomor 2 nanti Mas Eldiansah sama link gitu. Formatnya nanti saya kasih. Gitu aja. Baik. Terima kasih, Pak. Nanti tinggal kalau ada linknya saya klik, nanti kan enak toh untuk itunya. Ada yang lain yang bertanya? Waktu bulannya waktu UTS. Ya waktu tes, tapi akan saya perpanjang hingga nanti pada saat 1 minggu nanti. Insya Allah kalau bisa disetting akan saya coba untuk 1 minggu. Menghindari kalau nanti LMS-nya itu down ya. Kalau misalnya Anda bingung, saya kasih contoh saja ya. Ntar saya kasih contoh. Oke, ini saya ambil dari Instagram saya. Jadi saya enggak minta di follow. Kalau bagi yang ingin follow ya follow aja. Kalau enggak mau follow ya enggak apa-apa. Ya, ini cuma contoh saja. Biasanya foto yang sangat berkesan itu ada di Instagram, gitu ya. Orang yang memposting sesuatu di Instagram biasanya foto itu berkesan. Nah, ini akan saya ceritakan satu foto yang mana enaknya. Nah, ini yang saya ini foto tahun berapa? Oh, lama sekali ini 2013. Ini waktu saya ada di Korea, begitu ya. Ini di Pantai Hyundai. Saya yakin di sini banyak yang suka ke Korea. Sebentar. Yang ini saja sudah. Oke. Saya akan mulai dengan menceritakan memorable pictures ya, definisinya. Hi, this is me Ganesha, and this is my memorable pictures. The pictures is telling you about my trip to Korea, and then this is the place of the Janggem Palace, okay, the Palace of Korea. Anda bisa sekarang start mulai dengan 5W1H. What kan sudah mulai dengan what kan. This is me and I was taking the pictures in front of the Janggem Palace in Korea, and the name of the city is Seoul, and I was very happy because
mulai start. Because it was long time ago. In 2013, I went to Korea with several friends. I was very happy because I could go to Korea and see the Korean people wearing the hanbok, and I can see the guards, the soldiers, and I went inside the Jangnam Palace. I was carrying not much. I was just carrying my very small bags, yeah, and camera, of course, because I need to document and to take some pictures there while I was traveling. Oke. Tadi saya sudah menggunakan banyak sekali kalimat, ada simple, compound, dan kompleks. Karena itu. This is me. Itu sudah simple. Kompleks. When I was in Korea in 2013. Nah, itu sudah kalimat kompleks. Ada single, ada simple, ada compound. Begitu. In Seoul, there are many cars, and most of the cars are made from Korean industry. You can see in the pictures there are many cars, and some of the cars names are Kia, Hyundai, and even I found some cars there are produced by Samsung. So Samsung is not only producing mobile phone and other communication technologies, but they are also producing cars. You can check. And the transportations on the Korea is the same like what we have in Indonesia. They still have bus and very cheap bus and some private cars as well. It's very heavy traffic in Seoul because it is very near the city. The palace is only open for limited tourists. It's a very long journey before going to Korea, because it took me almost 18 hours at that time. So I need to take a trip. I needed to take a trip from Jember to Surabaya, and then Surabaya going to Bali. Then I need to go to Incheon, the international airport of Korea. And from Incheon, I need to take another bus, a shuttle bus, from Incheon to Seoul. I was traveling for about almost 15 days. So I went from one place to another, like Busan, and then Seoul, and then Jeju Island. It was very wonderful to meet a lot of people from Korea and eating the food. The city was nice, and you can buy many things. There are many reasons why Korean people love wearing makeups, especially for men as well, because in Korea the humidity is very strong, so it can break your lips when you are having a problem with your moisture of your lips. So you need to place lip balm, something to spicen up your lips. Okay, I think that's all my story in Korea. In these pictures, I can tell you a lot. So let me know your opinions, and I'm very happy to see you in Korea as well. Bye bye. Nah, jadi cukup satu gambar saja ya. Itu sudah cukup untuk menceritakan berbagai macam hal, dan itu bisa berkisar sampai 5 menit minimum. Ada yang sudah pernah ke Korea di sini? Atau ada yang ingin ke Korea? Saya melihat kalau lebih banyak cowoknya yang ingin pergi ke Korea ya daripada ceweknya. Saya jadi curiga.
Ada yang ditanyakan? Bagi saya itu memorable satu foto itu. Sangat berkesan. Karena waktu itu Anda tahu sudah lahir apa belum? Sudah lah menurut saya. Ada serial di Korea itu namanya Janggem. Saya akhirnya bisa pergi ke istananya Janggem. Anda tahu enggak Janggem? Ada yang tahu? Oh tuh, yang jawab cowok juga kan? Terima kasih, berarti Anda suka nonton film Korea. Nah ini samketang, kalau ada yang tahu pernah makan samketang. Makan samketang. Udah ambil satu aja, kalau Anda bingung saya enggak punya memorable pictures Pak. Anda pasti punya. Anda punya sosial media kok, Instagram, Facebook atau apa. Mungkin foto bayi Anda kalau Anda enggak punya, ini foto sangat berharga. Saya ingat betul waktu saya umur 2 hari atau 3 hari ini, itu mungkin ada yang masih ingat, menceritakan. It's okay lah. Jadi macam-macam. Anda bisa ambil lah, perjalanan Anda pernah jalan-jalan kemana? Tuh, kalau Anda pernah jalan-jalan ke Singapura atau kemana, udah pernah keluar negeri Pak, ya sudah pernah kemana, Ranupane kayak mana, saya juga pernah ke Ranupane itu, Ranupane dulu, pasti pernah ke Ranupane. Pandemi Pak, enggak pernah kemana-mana, ya sudah tempat lain aja lah, tempat apa gitu yang Anda sukai. Video itu nggak harus pergi perjalanan, kalau itu video bersama teman Anda, lagi makan-makan, buka puasa atau bagaimana, atau foto dengan mantan Anda pun tidak ada masalah. Ya, begitu ya. Sudah jelas contohnya? Ada yang masih ingin ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Jelas, Nah, Pak. sekarang latihannya. Saya kasih breakout room lagi. Anda sekarang cari foto yang Anda suka dan Anda bantu jelaskan dengan 5W 1H yang saya terangkan tadi juga. Nanti teman Anda memberi Anda feedback. Bisa ya? Mungkin tidak semua akan mendapat kesempatan untuk saya tanyai tentang apa, tapi yang jelas ini bentuk latihan Anda. Because in the end, basic English is communicative English. You need to speak the language, not only written the language. For those who are very wonderful during the first meeting, making videos and making translations, doing many things, you are already good. You can improve right now to express your most honest feeling and memories by choosing the most memorable pictures and share it to your friends. And if your friends feeling that you have a lot of gestures or even expression to deliver and they can understand you, meaning the communications is going. If your friends cannot understand your language, there must be some reason you need to simplify the language, or maybe your friend need to upgrade themselves. Begitu ya. Saya kasih link ke breakout room, Anda pilih video yang Anda sukai, bisa Anda cari di HP Anda sekarang, on your cell phone or your social media, it's up to you. Create breakout room. Kemarin ada 9 kalau nggak salah. 10 lah. Supaya semuanya dapat bagian. Tolong videonya diaktifkan ya. Saya ingin tahu muka-muka. Mandi loh, Pak. Janganlah, Pak. Belum mandi. Noga ini udah dapat, Noga. Ini belum ke-assign ya kamu? Sudah dapat kelompok belum? Belum ya? Masih jalan breakout room-nya.
Forum 1 ini. Puji Rahayu. You have already got time yet to share your picture with your friends, and then you've gotten feedback. Anda sudah nge-share gambar, dikasih feedback sama teman Anda tahu mana yang kurang, mana yang harus ditambahkan, ya. Jadi Anda sudah dapatlah apa yang harus dikerjakan. Ada yang ingin diutarakan? Ada yang ingin diutarakan? Adam, ada pertanyaan? Adam. Maaf, Ibnu yang tanya, Pak, bukan saya. Siapa yang tanya? Wisnu. Mohon maaf Pak, saya tadi yang tanya Pak, Ibnu. Oh iya ya, sorry, yang muncul kok mukanya Adam tadi, saya tidak tahu. Ya, Pak. Ya gimana? Saya ingin bertanya Pak, semisal di memorable fotonya itu bukan foto saya, soalnya saya tidak punya foto Pak di laptop, kereset semua. Oh iya. Semisal Walaupun foto kakek, gimana? semisal fotonya itu foto kakek saya Pak, itu boleh Pak? Boleh. Maksudnya di foto itu tidak ada mukamu gitu kan? Iya Pak, Ya. ada. Kamu mau cerita mantanmu gitu toh? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Waduh. Sama sekali. Foto yang berkesan itu kan nggak harus ada kamu di dalamnya, tapi menjadi sesuatu yang penting bagi kamu foto itu. Saya bisa ngerti perasaanmu kok, ya. Yang penting nanti saya di pojok kanan atas itu yang penting ada mukamu menceritakan tentang foto itu, nggak masalah. Tuh. Ya. Oke. Ya saya tahu Iya, memang siap. kalau foto sudah dirobek itu memang sisanya lagi nggak tahu kemana, itu saya tahu memang. Sudah di crop atau di gimana saya tahu. Nggak apa-apa Mas. Yang penting itu memang berkesan. Kenapa saya meminta untuk mengambil gambar atau foto yang berkesan? Supaya Anda bisa punya banyak stok ide untuk menceritakan foto tersebut. Lah kalau nggak berkesan apa yang mau diceritakan coba? Apa yang mau diceritakan kalau nggak berkesan? Ya kan? Anda makan bakso gitu, Anda foto. Apa yang berkesan? Yang tiap hari bisa dilihat, ya kan? Belinya gampang. Kalau foto seseorang yang Anda pernah sukai tapi terus mengkhianati gitu kan, ya memang banyak sekali yang harus diceritakan di situ itu. Saya mengerti sekali perasaan itu. Memang paling sulit merawat luka, itu paling sulit itu. Luka itu memang hanya bisa disembuhkan oleh orang yang menyakiti, memang seperti itu ya kan. Waduh. Yang lainnya, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Aman Pak kayaknya Pak. Aman ya. Ada yang foto dikejar-kejar debt collector, punya utang atau ya apa wis. Enggak apa-apa wis, punya cicilan kredit atau apa. Berkesan bagi Anda ya enggak apa-apa. Foto beli HP baru ternyata rusak HP-nya, ya enggak apa-apa. Banyak kan kejadian-kejadian memorable. Kadang kejadian memorable itu tidak harus selalu yang baik, yang pelik, yang tragis, yang naas pun itu juga berkesan. Gitu.
Kan memorable itu pilihannya cuma dua, sangat membahagiakan sekali atau yang tragis betul itu. Ya kan? Dua pilihannya cuma, nggak mungkin yang biasa-biasa aja. Soal UTS-nya, semua ketentuannya, terus bagaimana cara mengerjakannya, saya kasih link videonya. Anda tinggal nanti mengerjakan untuk UTS. Oke, begitu. Mulai sekarang dipersiapkan. Pick the picture you like the most, the memorable one, and then you try to develop more questions based on the feedback of your friends today, and then record yourself showing your face is a mask within 5 minutes long, and after that you can get a good score, because all in all, if you do not want to speak English from now on, you will not speak English the rest of your life. Okay, if you have no questions anymore, then I will gonna leave you that way. Thank you very much. Semoga nanti ketemu UTS-nya lancar. Saya mohon maaf kalau ada banyak kesalahan, tutur kata yang kurang menyenangkan. Itu semua hanya demi memberikan Anda semangat dalam belajar lebih baik. Tidak usah dimasukkan hati saja ke dalam kolbu yang paling dalam omongan saya ya, menjadi motivasi. Terima kasih, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Semoga UTS-nya baik, puasanya lancar, semua barokah, sehat, dan mendapatkan nilai yang baik, basic English di UTS maupun nilai yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.